warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur sekali Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan nanti insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Walaupun tadi kita dari rumah agak rasanya tidak ingin hari badai untuk hujan, tapi alhamdulillah Allah memberikan semangat, diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita bisa melaksanakan mengadakan kaki di musala yang kita berikan ini. Selanjutnya selawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah mencapai Ramadan pertengahan. Kita sudah lewati yaitu malam keberkahan juga, malam berkah, malam nikmat, malam berkah yang sekarang adalah malam kita malam ampunan yang terakhir, malam kemuliaan. Jadi kita sudah mencapai level kemuliaan kalau kita melanjutkan perjalanan. Jadi kita sudah setengah perjalanan, sudah sampai kemuliaan. Maka ketika puasa kita, amalan kita sudah mencapai pertengahan ini, kita sudah mencapai orang-orang yang mulia. Nanti di penghujung 10 terakhir, itu kita termasuk malam ampunan. Kalau diampunkan dosa, selesai diampunkan dosa, orang-orang tadi akan menjadi orang-orang yang memiliki derajat muttaqin, derajat orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita beri tema tentang kajian Ramadan kita. Malam ini adalah menjaga sholat agar tidak malas, atau menjadikan sholat itu menjadi sholat yang khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seseorang hamba yang banyak ikannya yang masuknya di dalam neraka, maka bisa itu dia ditanya bahwasanya kebanyakan mereka itu adalah tidak melaksanakan sholat. Nah, dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 yang berbunyi, ma sa'alakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naka minal musallin, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Maka dalam riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di musalla di masjid, di saat itu dia melihat ada seorang sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Sesampainya selesai dia melaksanakan sholat, lalu dipanggil oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun berkata, sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu pulangnya lagi, karena dikatakan dia belum sholat, kata Rasulullah, ulang sholat lagi. Selesai itu dipanggil oleh Rasulullah, selesai sholat dipanggil lagi, sesungguhnya kamu belum sholat. Yang ketiga dipanggil lagi oleh Rasulullah, sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu di saat itu dia bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah? Sesungguhnya aku sudah melaksanakan sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah sholat yang seperti diajarkan Rasulullah. Jadi timbul pertanyaan, awak sholat dari titik awak belajar sholat, diajar mengaji, diajar sembahyang oleh guru-guru awak. Jadi Mbak Cik Nabi tadi itu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Mbak ada itu, ada pertanyaan, pernah Cik Nabi sholat? Nggak pernah itu. Jadi sholat Allah selama Allah bisa tidak ada apa-apa. Awalnya pernah mencari Rasulullah sholat ya? Itu pertanyaan. Nah, jadi di masa itu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu maksudnya sholatlah seperti sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sholat. Maka di waktu itu yang melihat Rasulullah sholat itu adalah pada masa sahabat atau orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sholat di saat itulah diajarkan oleh Rasulullah sampai guru-guru kita dan saat sekarang ini kita melaksanakan sholat. Jadi kita belajar dari guru belajar dari gurunya lagi belajar dari guru sampai ke Rasulullah. Itu dikatakan sanadnya ada hukum. Kalau kita lihat ada orang-orang bacaan Qur'annya sanadnya yang bersanad, maka disebut dengan yang bersanad itu sampai ke Rasulullah. Yang sampai ke Rasulullah itu dicatat sanadnya, gurunya misalnya Syekhuddin sampai ke guru Syekhuddin sampai ke Rasulullah. Kalau kita di Pariaman mayoritas kita guru besar kita itu adalah Burhanuddin. Sekarang ulama yang paling besar di Pariaman itu adalah Syekhuddin yang diulaan. Nah, beliau adalah orang-orang yang telah menyiapkan Islam di Pariaman khususnya, Pariaman, Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sholat yang dimaksud Rasulullah itu adalah sholat yang kita pelajari dengan pelajaran yang hukum kaidah dan rukun dan sunnah sholat tadi. Apabila kita belajar sholat, ada namanya fikih sholat, ada namanya fikih ibadah, itu termasuk sholat, termasuk hukum wudu. Nah, orang-orang yang sholatnya sampai ke Rasulullah tadi adalah orang-orang yang sholatnya ketika dia belajar dan dia itu mempelajari, dia lihat apa yang ada dalam kitab-kitab dan apa yang di dalam hadis-hadis yang diajarkan Rasulullah dan dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran adakah dijelaskan tentang bagaimana sholat Ibu? Awalnya baca Quran, satu hari Bapak juga keutamaan Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran maka Allah akan beri satu huruf 10 kebaikan. Dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang amal-amal, bagaimana sholat, bagaimana ibadah, bagaimana melaksanakan memberi bayar zakat, haji dan sebagainya. Nah, di dalam sholat itu adakah menjelaskan tentang sholat? Allahu Akbar. Kalau sholat itu yang pertama baca niat, yang sudah itu kita takbir, sudah itu kita baca Al-Fatihah, sampai kita baca salat dan rukun yang tertib. Adakah dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada apa itu. Lalu kemana kita akan belajar? Kita itu belajar dari hukum fikih, ada ilmunya fikih. Maka di sana kalau ada kita belajar di sekolah itu diajarkan oleh guru-guru kita itu dengan tentang ilmu fikih. Maka kalau ada orang bertanya sampai salat kita Rasulullah, pernah kita Rasulullah sholat? Tidak pernah. Nah, ada orang mengatakan kamu sholat saja itu perbuatannya, kalau kamu tak belajar itu namanya bid'ah, itu tidak. Jadi banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana menjaga diri kita itu agar tidak malas sholat dan menjadi khusyuk? Maka diriwayatkan oleh seorang petinju yang legendaris. Petinju legendaris itu mungkin zaman saya kecil belum ada, itu Muhammad Ali. Ini di Bengkulu, Bapak tahu ya Pak? Muhammad Ali. Muhammad Ali itu ini adalah orang Islam, bahkan sampai seluruh dunia orang tahu bahasa ini orang paling hebat. Orang ini Khabib Al-Maghdad itu seorang petinju berkas UFC yang orang Islam yang mengharumkan nama Islam, sampai dia juara tak terkalahkan. Jadi apa amalan sebagai ini Muhammad Ali? Di setiap dia pergi, dia selalu berkooperatif, kooperatif. Jadi dia tak merokok. Dan banyak kawan-kawannya, teman-temannya nanya,
Muhammad Ali, kok kamu selalu membawa api itu apa? Lalu jawab, saya bawa api ini bukan untuk merokok atau untuk lain kan. Saya ketika saya ingin berpikir untuk maksiat, maka saya akan bakar tangan saya. Lalu bisa itulah itu sakitnya kena api di dunia belum lagi di neraka seperti itu malnya itu. Salah satunya Muhammad Ali. Saya ingat ada seorang teman saya waktu kecil dia itu nakal itu berlebihan. Bahkan nakalnya itu sampai melawan gurunya, bahkan menghancurkan sekolah, bahkan mengancam gurunya. Jadi dia saat itu dipanggil orang tuanya. Bisa itu dia diinterogasi, ditanya anak apa? Dia kawan kerja cerita anak apa tahu tak? Kalau anak apa karena bukan di sekolah kok, mada di sekolah kok, tidak ada di sekolah kok, maka itu salah satu ciri-ciri orang yang durhaka kepada orang tua. Lalu durhaka kepada orang tua yang membawa awak risiko, yang mengajarkan awak, yang menyekolahkan awak, yang membiayai pendidikan awak risiko. Jika anaknya tadi tidak sukses dan tidak sesuai dengan keinginannya, rupanya anaknya itu memberontak di sekolah untuk kebaikan. Jadi bisa itu kalau memang seperti itu dulu, awak tidak akan berhasil dong. Jadi bisa itu lain kalau asapnya, kalau berlaku pada orang tua itu adalah asapnya api neraka yang sangat. Lalu bisa itu lari tahu yang dia apa tu dia punya api dibakar tanah-tanah dibakar jadi orang. Nah bisa itu sampai ini alhamdulillah ini menjadi ulama ladang ini itu. Alhamdulillah dengan itu selalu diingat dari itu dengan membawa api dari termomali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Mudaththir itu dikatakan apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka neraka Saqar itu neraka itu kan orang katanya apa? Ada neraka Jahannam, ada neraka Awel, ada neraka Saqar, ada juga nanti surga apa? Lebih tinggi surga Firdaus, surga Adnin, surga Naim. Nah banyak surga paling tinggi surga Firdaus. Bahkan orang yang di dalam neraka itu paling ringan azabnya itu ketika dia dipakaikan sendal yang dari bara api dan otaknya itu mendidih, menggagal dan hancur. Itu yang paling ringan, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang menjadi orang membawa sholatnya itu menjadi malas tidak bersyukur yang pertama adalah karena sholat karena berwuduknya itu tidak baik. Ada orang yang berwuduk tidak baik, hanya asal-asalan berwuduk dengan wuduknya itu tidak sesuai dengan kaidah rukun dan syarat berwuduk. Nah, ketika dia berwuduk hanya sekedar mencuci. Yang pertama amalan berwuduk itu kita membaca niat nawaitu wudu'a li rabbil hadathi aswari bardal alayya lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya kalau ini pun siko selalu pengajian selalu ini insyaallah. Nah, ketika orang baca wudhu tadi, niat berwudhu alasannya dari dia berwudhu adalah untuk menghilangkan hadas pada dirinya. Jadi dia memahami dan niat wudhu. Lalu dia mencuci tangan. Mencuci tangan itu tidak sekadar mencuci tangan, mencuci tangan dari batin sampai siko yang aku sampai dia mengusap sela-sela jari. Sela-sela jari sampai ke pergelangan tangan. Kadang-kadang kita berwudhu tidak sesuai dengan kaidah yang diajarkan. Yang selanjutnya itu kunjur-kunjur. Di saat kita mencuci tangan dari itu, di saat itulah dosa-dosa dari tangan kita yang melakukan dosa, maka dosa itu dosa-dosa kita itu terjatuhan dan pengguguran itu. Yang kedua sampai kita mencuci mulut. Mulut tadi di saat mulut tadi itu banyak ada kotoran dalam mulut, kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, yang dilarang oleh agama, maka di saat itu dicuci.
dibersihkan dengan tujuan untuk membersihkan dari perbuatan buruk yang dari mulut. Ada yang berbentuk zahir, ada yang berbentuk batin. Yang zahirnya jelas,